Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PDB 30 akan mempresentasikan hasil laporan proyek kolaborasi kami, yaitu Airlangga Delivery Service sebagai implementasi layanan jasa titip makanan sebagai solusi aksesibilitas kantin kampus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi dengan NIM 165251014. Perkenalkan, nama saya Arkana Sania Lim Fernanda dengan NIM 121551037. Perkenalkan, nama saya Pascal Morris Ekleso Saragi. NIM saya 0022510668. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Burhanuddin dengan NIM 441251-035. Perkenalkan, nama saya Richard Gondowardojo dengan NIM 121251133. Nama saya Benedictus Galendenuo dengan NIM 176251107. Yang menjadi latar belakang kami mengadopsi sistem Airlangga Delivery Service ini yaitu bahwasanya layanan modern dan digitalisasi semakin berkembang dan mengubah pola konsumsi mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa sekarang sudah menginginkan makanan yang mudah saji, cepat, dan kenyamanan dalam memperolehnya. Kantin kampus memang sangat penting, namun perlu dibarengi dengan adanya digitalisasi yang seimbang di dalamnya. Kami menemukan kesenjangan bahwasanya kantin kampus di Universitas Airlangga ini masih belum terdigitalisasi secara sempurna. Oleh karena itu, kami menggagas ide jasa titip makanan dalam Airlangga Delivery Service untuk mempermudah pola aksesibilitas makanan mahasiswa. Lanjut ke metodologi penelitian yang deskripsi khusus. Jasa yang kami tawarkan bernama Airlangga Delivery Service atau yang disingkat dengan ADS. ADS adalah layanan pengantar makanan online untuk mahasiswa Universitas Airlangga. Dirancang untuk efisiensi waktu. Nah, untuk keunikan ADS adalah cakupan layanan terbatas di kampus dan dikelola oleh sesama mahasiswa, sehingga memahami kebutuhan penggunanya. Lalu ADS menawarkan efisiensi waktu, harga yang terjangkau di sekitaran harga 2.000 sampai 3.000 per pesanan, dan pengiriman yang cepat. Lalu lanjut ke analisis pasar ADS. Tempat dan waktunya adalah di Universitas Airlangga di Surabaya. Dengan kuesioner online disebarkan pada tanggal 25 September 2025 dan mendapatkan 21 responden. Lalu untuk populasi dan sampel, populasinya adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Lalu sampel yang kami dapatkan adalah 21 sampel dengan teknik sampling non-probability mixed method. Lalu untuk jenis pendekatan, mixed method menggunakan kuantitatif, menggunakan kuesioner dan statistik. Lalu kualitatif menggunakan tanggapan naratif. Lalu untuk variabel penelitian, independen, biaya waktu tunggu, lalu dependen yaitu minat, terus moderator yaitu jadwal, dan waktu istirahat, dan eksternal, makan di kantin atau bekal. Nah, selanjutnya kita masuk ke rancangan biaya operasional dan proyeksi pendapatan. Nah, untuk modal awal, jadi kita setiap orang mengumpulkan 10.000 dikali 6 orang, terus kita dapat 60.000. Nah, biaya ini kami alokasikan sebagai biaya operasional bulan pertama kami, yaitu kuota internet. Nah, untuk biaya tetap bulanan itu sebesar 50.000 yang digunakan tadi sebagai biaya kuota internet. Nah, lalu proyeksi pendapatan, jika dalam misalnya satu minggu ini kami dapat 30 pesanan, dikalikan dengan 2.000 yaitu biaya jasanya, kami dapat pendapatan kami sebesar 60.000. Nah, dikurangi dengan biaya tetap yang awal tadi 50.000. Nah, kami akan mendapatkan 10.000 laba bersih. Nah, jika mendapatkan 40 pesanan kali 2.000, dapatan 80.000, lalu kami kurangi dengan modal awal 50.000, kami akan mendapatkan laba bersih sekitar 30.000. Nah, hal ini juga bersama dengan kelipatan berikutnya.
Airlangga Delivery Service secara langsung mengusung citra merek yang profesional, cepat, ramah, dan terpercaya. Layanan ini memprioritaskan kecepatan pengantaran, keakuratan pesanan, serta kemudahan pemesanan melalui Google Form dan WhatsApp. Kita juga memiliki slogan yaitu tinggal klik, pesan, datang. Airlangga Delivery siap melayani. Strategi pemasaran dan penjualan Airlangga Delivery Service pertama adalah promosi terpadu, yaitu kita menggunakan sosial media WhatsApp, broadcast dengan konten visual yang menarik serta testimonial pelanggan. Terus integrasi pemesanannya ini berarti nanti menggunakan Google Form dan WhatsApp, memungkinkan pelanggan untuk menginformasikan pesanan secara cepat dan mudah. Ketiga, kita memiliki pembayaran digital yang menggunakan kris atau e-wallet. Sistem kita juga ada sistem shift pengantar, jadi pengantar akan bergantian shiftnya. Total operasi kami kita mendapatkan laba bersih 290.000 dengan modal awal hanya 60.000. Sama itu operasional kami ADS Airlangga Delivery Service, kami telah menerima sebanyak volume 180 pesanan, dan pendapatan yang kita terima selama ini adalah Rp290.000 dengan penumbuhan jualan 12,5% selama itu yang paling puncak antar tahap kami. Itu di suatu tahap itu yang paling tinggi kami mendapatkan 50 pelanggan baru, dan itu dengan retensi pelanggan 85%, yang berarti selama ini kita mendapat 85% dari pelanggan kita kembali memesan lebih dari sekali. Dan kita juga memiliki rasio konversi 50%, yang berarti kita dapat mengubah 50% orang yang sekedar melihat yang ya potensi pelanggan menjadi pelanggan asli yang membeli produk kami. Nah, profitabilitas ADS ROI yang mengesankan ini, gross profit margin yang kita dapatkan selama ini adalah 100%. Net profit margin kami, laba bersih tambah pendapatan kami adalah 58,8%. Dan ROI kami, return on investment, adalah 483%. Nah, dari selama operasional kami mengalami beberapa masalah minor dan mayor. Ya ada 5 yang bisa saya ucapkan sekarang. Yang pertama adalah pesanan yang menumpuk. Yang kedua adalah kesalahan pada pesanan. Yang ketiga adalah kelambatan komunikasi. Selanjutnya adalah promosi yang tidak konsisten. Dan beberapa kali ini ada kasus di mana kemasan minuman kurang stabil yang dapat mengakibatkan minumannya lebih tumpah, bocor selama perjalanan. Selanjutnya adalah evaluasi produk dan rencana perbaikan dari Airlangga Delivery Service sendiri. Kelebihan produk kami yang pertama yaitu pengantaran yang secara cepat, lalu kebersihan dan keamanan yang sudah pasti terjaga. Kami juga memiliki tim yang responsif, dan kami juga mendukung pembayaran digital melalui kris dan juga promosi digital yang secara efektif. Lalu untuk kekurangan dari produk kami, yang pertama yaitu tidak adanya estimasi waktu yang secara otomatis, lalu kemasan minuman yang kurang stabil, lalu label pelanggan juga belum ada, dan kami masih melakukan pemesanan melalui Google Form secara manual, dan juga promosi yang kami lakukan tidak konsisten. Rencana perbaikan yang akan kami lakukan untuk Airlangga Delivery Service ke depannya adalah yang pertama, membuat notifikasi estimasi waktu secara otomatis. Yang kedua adalah menyediakan task delivery dengan pembatas dan juga label pelanggan. Yang ketiga, kita juga membuat katalog menu interaktif. Yang keempat, kita menyediakan program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal promosi mingguan. Selanjutnya adalah kesimpulan untuk Airlangga Delivery Service yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kinerja positif, di mana ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan, pertumbuhan pelanggan baru, dan juga retensi yang tinggi. Lalu yang kedua adalah kepuasan pelanggan, di mana mayoritas pelanggan puas dengan kecepatan, kebersihan, dan juga responsivitas dari tim kami. Dan yang ketiga adalah potensi pengembangan. Airlangga Delivery Service ini sendiri memiliki fondasi yang kuat dan berpotensi untuk berkembang lebih profesional dengan implementasi strategi perbaikan yang konsisten. Lalu untuk saran, yaitu yang pertama adalah perdalam analisis data dengan visualisasi grafik dan juga perbandingan tren penjualan. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan integrasi media sosial, sistem pemesanan digital, dan juga pembayaran non-tunai untuk jangkauan yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.